gak disahkan. DPR punya hak dan kekuasaan untuk itu, gak disahkan. Presiden punya hak dan kekuasaan untuk mensahkan itu juga tidak. Dia tidak melakukan itu. Bahkan tidak dibicarakan, tidak diisukan, tidak semuanya hening aja soal itu. Tertutup sama kasus-kasus yang kemudian. Coba kita bertanya kepada DPR misalkan ya dalam hal ini. DPR itu mewakili siapa? Kan rakyat dari dulu udah minta. Kalau DPR adalah perwakilan rakyat, kok dari dulu nggak terlaksana. Nah, jadi satu-satunya kesimpulan dalam hal ini, kecuali kalau misalkan ada kesimpulan yang lain ya silahkan. Tapi satu-satunya kesimpulan dalam hal ini adalah DPR dipenuhi oleh koruptor. Yang karena itu mereka harus menjegal regulasi agar mereka tidak masuk ke dalam pemiskinan. Kan ya ada alternatif lain nggak selain itu? Masa DPR-nya sibuk ya kan nggak mungkin juga. Alasannya adalah itu gitu. Alasannya DPR emang nggak mau gitu, nggak mau untuk perampasan aset karena mereka tahu bahwa kalau begitu ya, waduh nanti yang di gedung DPR tinggal berapa orang gitu. Saya belum pelajari itu, tapi basically begitu. Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu hidupnya masih kurang ya. Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6%, 7%, itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo. Nah itu Indonesia itu adalah negara paling tidak terpercaya dalam akademik kedua setelah Kazakhstan. Kemudian di bawah kita tuh ada Irak gitu ya, ada ya negara-negara yang lain lah. Nah Indonesia itu tidak terpercaya, tidak terpercaya tuh, dan ini juga secara khusus sudah pernah saya bahas di konten saya. Jadi pendidikan kita tuh bisa dibilang dari awal sampai akhir palsu-palsu semua gitu. Dari tingkat dasar malah. Dari tingkat dasar. Jadi misalkan ketika kita sekolah, sekolah itu nilai itu semau guru sebenarnya. Kemudian ketika nanti masuk ke kampus misalkan, Bapak pernah jadi dosen kan? Pernah. Nah, pernah jadi dosen. Nah, ketika Bapak jadi dosen, misalkan mahasiswa Bapak juga kan banyak yang palsu. Palsunya? Palsu misalkan ketika mereka disuruh ngerjain tugas, mereka tuh copy paste dari internet, dari Google atau dari ChatGPT. Kalau dari Google mereka coret nama penulisnya diganti dengan nama kelompok, kemudian disodorkan kepada Bapak sebagai dosen, Pak ini kami sudah menyelesaikannya. Dan setelah itu ketika Bapak meminta mereka untuk presentasi, mereka baca. Jujur pernah melihat dan beberapa kali mungkin lebih cocok dibilang sering ya. Ya itu kan kepalsuan kan. Kepalsuan ya. Iya, nah jadi kalau misalkan cara kerjanya seperti itu, kapan dan di mana otak itu bekerja? Nyari sumber, copas, ganti namanya doang gitu kan. Kemudian pas presentasi juga presentasi dianya baca, tidak mengambil semuanya lalu keluarkan gitu, kan gitu juga. Nah, jadi proses berpikirnya di mana? Kalau proses berpikirnya gagal sepanjang kuliah itu gagal seperti itu, lalu ijazahnya mau dibilang asli, oke lah ijazahnya asli, tapi didapatkan dengan tidak sebanding dengan ilmu yang dia dapatkan, tidak sebanding dengan kebijaksanaan dan kematangan intelektual dalam hal itu. Nah, jadi ya sudah. Kemudian setelah dia jadi dosen, jadi apa? Kementerian Kementerian Pendidikan dan perguruan tinggi sekarang Kemendistekdisty ya. Itu. Nah, itu karena kan baru diubah lagi kemarin. Iya. Dipecah lagi dari capek tuh, iya. Capek harus menghafal perubahan-perubahan itu. Oke. Nah, dari situ kan bikin peraturan bahwa harus kita tuh ketinggalan dalam penulisan jurnal ilmiah. Kita tuh harus jadi kita harus nulis gitu kan. Jadi dosen kalau mau naik pangkat, kalau mau dapat proyekan harus nulis. Selain juga kan setiap tahun harus bikin 2 ya. Iya. Minimal. Dari kampusnya malah ada yang lebih banyak dari itu. Iya, karena ngejar target gitu. Ngejar target. Volume jadi mereka. Iya. Jadi dan akhirnya apa? Jadi sampah digital. Jadi jurnal-jurnal kita tuh jumlahnya berapa? 20.000 sampai 40.000 lah. Karena nggak bisa dihitung dengan jelas juga kan. Ya, berakhir di perpustakaan. Yang nggak dibaca itu sampah digital. Sampah digital ya. Ya kan. Jadi jurnal berkualitas itu kalau dia banyak dikutip kan. Dikutip atau jadi sesuatu. Atau produk, jadi sesuatu. Inovasi dari gitu. Atau misalkan jadi basis bagi kebijakan publik pemerintah gitu kan. Ya intinya mah ada faedahnya lah ya. Nah kita
Banyak jurnal-jurnal yang saya baca, ya kan saya konten kreator dan saya itu memaksakan diri untuk baca setiap hari gitu kan untuk konten saya. Dapat jurnal serius, jurnal gini gitu. tapi itu yang terjadi di Indonesia tuh ya seperti itu. Jadi akhirnya apa? Dikutip aja enggak, saya yang ngutip aja malu gitu kan. Dan ya akhirnya ya gak ada pihak yang ngutip, gak ada pihak yang menjadikan itu sebagai basis kebijakan publik, gak ada yang menjadikan itu sebagai satu produk. Ya udah jadi sampah digital, penuh aja di situ harddisknya, cloudnya ya untuk sesuatu yang bahkan yang lebih buruknya lagi tuh jurnal-jurnal kita tuh atau karya-karya ilmiah kita tuh ada yang jelek, ada yang amoral, ada yang dua-duanya. Jelek, amoral. Nah ini jelek dulu deh, maksudnya apa? Ya jelek tuh misalkan secara metodologi tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu ya, atau fakta-faktanya tidak bisa dikonfirmasi gitu ya kan, pernyataan-pernyataan. Saya menemukan banyak sekali yang metodologinya tuh cacat gitu, aneh ini kenapa bisa jadi jurnal kayak gini gitu. Tapi gak apa-apa lah, ada yang fakta-faktanya juga yang sampai fakta apa ya saya lupa lah, tapi saya banyak menemukan yang gitu. Nah itu tuh jelek gitu ya. Jelek tuh berarti ya gak layak untuk jadi sebuah jurnal gitu. Nah tapi ada juga yang amoral. Nah ini yang plagiarisme, yang predatory, yang joki. Nah itu kan amoral kan. Jadi kalau kualitas jelek, ya jelek gitu. Tapi kalau dari level penelitinya lah kalau itu mungkin ya. Tapi kalau misalkan sudah amoral ini, dan ini kemarin banget kalau nggak salah tuh, nanti cek lagi ya, kemarin tuh ada pejabat daerah Bangka Belitung atau kalau nggak salah itu wakil gubernurnya terindikasi ijazahnya juga palsu. Salah satunya itu saya dengar tuh. Jadi udah mah jurnalnya palsu, penulisan karya ilmiahnya palsu, dapat ijazah palsu juga. Maksudnya? Ijazah yang mana nih ya? Oke. Ya saya kan dulu juga saya sering mengatakan coba cek silahkan di Google sekarang. Nah, Akang punya tim di sini, silahkan cek googling sekarang jasa ijazah. Oh banyak banget itu. Banyak banget. Nah, bayangin sekarang saya ngetik jasa ijazah, tapi mayoritas yang keluar adalah kepalsuan. Dan dari situs-situs yang tertera itu ada yang mengklaim kami telah membuat 3.000 sekian ijazah, ada yang sudah bikin ini. Jadi portofolio ya? Iya, portofolio dan mereka dipercaya. Akhirnya iya. Banyak orang yang buat juga mungkin. Betul. Bisa jadi. Murah, 20 juta doang dapat Pak S1. Bayar S1 berapa tahun ya? 45 juta ke atas setahu saya di swasta ya gitu. Bapak 45 juta. 45 juta itu dengan effort waktunya kan, dengan penelitiannya. Nah, kalau Bapak S2 beli di sana itu kisaran 30 aja, Pak. 30 sampai 35 juta. Kita tetap bisa bekerja, nggak harus kuliah gitu ya maksudnya. Dan kenikmatannya di sana itu IPK bisa bebas pilih, Pak. IPK-nya bisa pilih. Bebas pilih. Kampusnya bebas pilih, Pak. Kampus bebas pilih. Kemudian kampus abal-abal kali. Enggak. Atau kampus yang itu disebutkan di situ UI, ITB, IPB, silahkan pilih. Iya. Mungkin kalau bukan pejabat publik atau kuliah di perusahaan, kerja di perusahaan biasa, mungkin nggak bakalan ada proses ini ya, harus pembuktian dan sebagainya, lolos tuh. Ya, enggak, itu ijazahnya ijazahnya asli tapi nggak resmi. Nggak resmi. Kalau ditunjukin mungkin seperti yang kemarin. Nggak, itu asli. Rame-rame. Asli itu gimana maksudnya? Jadi ijazah asli tapi nggak resmi itu maksudnya ijazah itu emang dikeluarin sama kampus itu, termasuk jenis kertasnya tuh dari kampus itu. Tapi tetap pemalsuan dong. Memang pemalsuan. Palsu dong ya. Maksudnya gini nih. Kita sebut yang dimaksud dengan asli itu kertasnya asli, tintanya asli, capnya, terus ada emblemnya gitu, itu semuanya asli. Berarti ada oknum ada di orang dalamnya. Dalam di situ. Kecuali dipermasalahkan seperti kemarin ya, mana teman Pak kuliahnya, Jokowi gitu ya. mana skripsi. Enggak berani bilang. Itu saya heran, panjang amat sih isunya. Gitu sampai sekarang itu masih ada lagi yang lain ya. Bahkan ada profesor baru tuh yang yang baru menyampaikan juga testimoninya, tapi isunya di ban seperti apa. Oh ternyata itu ya.
Ada oknum berarti di dalamnya. Jadi- Sampai seperti itu. Jadi saya mohon maaf kalau Pak Jokowi itu dituding bikin ijazahnya itu di Pramuka, apa itu namanya? Ya disitulah di Pasar Pramuka atau apa gitu. Ya terlepas itu benar atau salah, bahwa pembuat ijazah palsu di Indonesia itu memang banyak sekali. Jadi kita gak bisa maju karena kita tuh banyak penipu. Jadi kan ini tuh Pak, masalah penipuan di Indonesia itu menjadi awal mula dari keruntuhan sebuah bangsa. Jadi pikiran sederhananya tuh gini Pak. Saya sebagai pribadi pengen dapat duit. Gimana caranya? Kerja. Misalkan saya harus beternak lele. Tapi untuk bekerja saya harus tahu. Maka saya harus baca buku peternakan lele, cara praktis membesarkan lele segede Godzilla misalkan begitu. Misalkan ya. Nah, akhirnya apa? Saya baca buku dan kemudian saya beternak di situ. Diterapkan di sana. Jadi akhirnya apa? Saya mandiri secara finansial dan saya mandiri secara intelektual. Jadi dapat duit iya, baca buku dapat pengetahuan iya. Itu normal di negara-negara yang sudah mapan dan sudah maju. Nah, kalau di Indonesia saya butuh duit. Apa? Bekerja. Bagaimana cara bekerja? Ya nipu. Jadi kalau di sana tuh baca, kita tuh nipu. Mau jadi PNS bayar 350 juta. Nipu kan? Nipu. Kemudian mau jadi polisi cukup 1,1 M. Nipu juga, jual sawah gak apa-apa. Misalkan kasus-kasus seperti itu banyak. Aduh, saya mah kecil-kecilan aja lah. Saya mau jadi guru. Nah, jadi guru dapat sertifikasi apa-apa juga banyak yang nipunya gitu. Nah, jadi ya terus tadi saya pengen jadi dosen aja biar gajinya gede. Oh, kalau jadi dosen tuh harus punya karya ilmiah, harus lulus S2, S3, harus gini. Ya semuanya juga ijazah palsu. Jenjang akademik sampai profesor malah gitu ya. Iya, betul. Jadi akhirnya finansial kita nggak naik prosesnya, intelektual juga prosesnya nggak naik, tapi kita mendapatkan itu. Nah, akhirnya negara kita tuh negara yang tidak bisa menyelesaikan masalah-masalahnya. Banyak di antara masalah-masalah di Indonesia tuh yang sebenarnya cara menyelesaikannya tuh praktis dan bisa selesai loh. Banyak Pak. Misalkan korupsi, itu praktis cara menyelesaikannya tuh. Karena bukti-buktinya itu sudah tidak usah dicari. Tidak usah dicari. Korupsi di Indonesia itu ada di level, saking banyaknya, ada di level buktinya nggak usah dicari. Nah, ya sederhananya misalkan beginilah Pak. Di Indonesia itu ada AMDAL, ada yang semacam itu ya. Dan di situ tuh ada pemetaan. Ini daerah yang boleh jadi pemukiman, ini daerah yang tidak boleh, ini zona kuning, ini zona yang sama sekali tidak boleh karena ini daerah resapan air. Ada petanya kan? Ada. Nah, kita lihat di peta itu ternyata ada hotel, ada villa, ada tempat bermain dan sebagainya. Itu kelihatan banget, Pak. Masa di perbukitan di sebuah tebing ada hotel segede gaban 10 lantai gitu. Itu kan udah jelas itu nyogok, Pak. Tapi ketika itu dilaporkan misalkan ke gubernur, Pak, itu kenapa ada hotel di situ padahal ini di sini kan hijau. Wah, jelas ini korupsi. Kita harus berantas korupsi itu. Ayo kita rapat di hotel itu. Jadi rapatnya di hotel itu. Iya kan? 70% rapat DPR kita itu di hotel mewah, Pak. Di hotel-hotel itu untuk apa? Untuk memberantas korupsi, untuk melakukan efisiensi, kita harus rapat di hotel mewah. Nah, itu ironinya di Indonesia itu kan seperti itu. Nah, jadi itu kan praktis sebenarnya. Cuman karena kita tuh gak mau, karena kita tuh hidup dari orang-orang yang banyak nipu gitu, dan banyak penipu itu diantaranya adalah masuk ke wilayah-wilayah sensitif dan elit di Indonesia, ya kita menjadi kesulitan untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah itu. Masalah yang sederhananya misalkan dalam kasus penegakan hukum. Penegakan hukum di Indonesia itu sulit karena orang-orang yang punya duit itu biasanya bisa merekayasa hukum. Dengan apa mereka bisa merekayasa hukum? Dengan duit. Nah, jadi logikanya adalah kalau hukum mau ditegakkan, maka akses terhadap ekonomi dari orang-orang yang orang-orang berdosa yang punya duit itu di-cut. Yaitu apa? Miskinkan, perampasan aset. Rampas dulu asetnya. Kalau asetnya sudah dirampas,
terus jebloskan ke pengadilan, mereka nggak bisa nyuap, nggak bisa nyogok gitu kan. Makanya perampasan aset itu harus segera diketok. Dari tahun 2008 pas Iron Man pertama kali muncul itu sampai sekarang itu zamannya Superman udah pakai kolor lagi. Itu gak disahkan. DPR punya hak dan kekuasaan untuk itu, gak disahkan. Presiden punya hak dan kekuasaan untuk mensahkan itu juga tidak. Dia tidak melakukan itu. Bahkan tidak dibicarakan, tidak diisukan, tidak ya semuanya hening aja soal itu. Tertutup sama kasus-kasus yang kemudian. Coba kita bertanya kepada DPR misalkan ya dalam hal ini. DPR itu mewakili siapa? Kan rakyat dari dulu udah minta. Kalau DPR adalah perwakilan rakyat, kok dari dulu nggak terlaksana. Nah, jadi satu-satunya kesimpulan dalam hal ini, kecuali kalau misalkan ada kesimpulan yang lain ya silahkan. Tapi satu-satunya kesimpulan dalam hal ini adalah DPR dipenuhi oleh koruptor. Yang karena itu mereka harus menjegal regulasi agar mereka tidak masuk ke dalam pemiskinan. Kan ya ada alternatif lain nggak selain itu? Masa DPR-nya sibuk ya kan nggak mungkin juga alasannya adalah itu gitu. Alasannya DPR emang nggak mau gitu, nggak mau untuk perampasan aset karena mereka tahu bahwa kalau begitu ya, waduh nanti yang di gedung DPR tinggal berapa orang gitu.